Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini kita bisa kembali berjumpa ya dalam program praktek dan ngaji kitab pertemuan yang ke-9 ya. Insyaallah melanjutkan kitab Manhajul Qasid ya tentang suluk akhlak. Yang pertama ada yang mau baca nggak? Kalau nggak ada saya langsung aja ya. Coba Ustaz. Hendri ya. Oke, Ustaz. Ya, Coba Ustaz. betul. Betul. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Min adabin naumi, termasuk adab-adab tidur. Wa min adzabihi, dan termasuk adab-adabnya ayyatuba qabla naumihi li'annahu rubbama mata fi naumihi, yaitu bertaubat sebelum tidurnya, karena sesungguhnya dalam tidur itu seakan-akan mati di dalam Umpama tidurnya bisa ya, barangkali ya atau bisa jadi. barangkali. Karena sesungguhnya dalam tidur itu barangkali mati dalam tidurnya. Wa minha, dan termasuk adab tidur yang kedua, alla yabita man lahu syai'un yusiya bihi. La yabita, tidak tetap Ustaz. Yabita. Tidak bermalam maksudnya tidak tidur ya. La yabita, seseorang tidak bermalam kepadanya sesuatu yusiya bihi illa wa wasiyatahu maktubatan indahu, kecuali dengan sesuatu wasiat yang ditulis di sisinya. Wa fi sahihaini, dan di dalam dua hadis yang sahih, min hadisi Ibnu Umarin, dari hadis Ibnu Ibnu Umar, Umar min hadisi Ibni Umar. min hadisi Ibni Umar, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah rela kepada keduanya, meridai keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, ma haqqo imri'in muslimin lahu Ma syai' haqqu. ma haqqu ma haqqu imri'in, tidaklah ada suatu hak seseorang muslim, syai'un yusiya fihi, sesuatu yang diwasiatkan di dalamnya, yubita Yabitu, lailataini, yabitu. yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu illa wa wasiyatahu maktubatan Wasiatuhu. illa wa wasiyatuhu maktubatun
indahu, yang dia bermalam, yang dia bermalam, lain 2 malam, Ustaz. Ya, 2 malam kecuali. Kecuali wasiatnya tertulis di sampingnya atau di sisinya. Hmm. Wa min adabihi, dan termasuk adab tidur yang ketiga, bilal kiblati, ialah Kiblata. bilal kiblati, kiblata, bilal kiblata, ialah hendaknya menghadap kiblat, wa ayyad'u bima warada minat da'wati, dan berdoa dengan apa-apa yang telah datang dari doa-doa, fi dzalikal waqti, pada waktu itu, wa ayyanama, dan hendaknya dia juga tidur, ala toharoti, dalam keadaan suci, wa ala jambihil aimani, dan di atas posisi sebelah kanan, Di atas lambung. Lambungnya. di atas lambung sebelah kanan. Wa yanfadhu firasyahu, dan mengebas, Ustaz, Iya, iya. pada tempat tidurnya, dan mengebas pada tempat tidurnya. Faqad ruwiyah, dan sungguh telah diriwayatkan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Roa Hurairah, kan abunya fa'il, jadi maklum dibacanya roa. faqad rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan telah meriwayatkan Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qol, sungguhnya beliau bersabda, idza awa ahadukum, jika salah satu dari kalian ingin atau hendak, ila firashihi, ke tempat tidurnya, fal yang fuduhu, maka hendaklah, fal yang fuduhu, mengebas, ya Ustaz. Fal yang fudhu, ini dia kan majum. Fal yang fuduhu, maka hendaklah mengebas, bidza khilati izarihi, dengan ujung sarungnya. Hmm. Fa innahu la yadri ma hadatsa ba'dahu, karena sungguhnya tidak diketahui Dia tidak apa tahu. maka sungguhnya dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Ya, sudah ya. Dari pembacaan ada yang belum dipahami, baik irobnya atau sigotnya. Ustadz yang eh ke jumlah an la yabita min lahu syai'un Man lahu, yusibu bukan bihi. min lahu, man lahu. Oh, an yat masih an la yabita man lahu syai'un yusi bihi. Ini i'rabnya seperti apa, Ustaz? An la, itu kan ada an ya, memansubkan munasbin. Ya. Tapi walaupun terhalang la, tetap beramal ya. Sehingga ya bita mansub dengan an. Nah, mana fa'il ya bita, amannya, amannya fa'ilnya. Ya, jadi janganlah bermalam atau tidur orang ya man lahu yang memiliki. Nah, man itu kan
apa namanya, mausul ya. Nah, butuh kepada silah mausul. Silah mausulnya lahu syai'un. Lahunya jar majrur khobar, syai'unnya mubtada mu'akhar. Jadi mubtada dan khobar ini menjadi silah mausul dari man. Man lahu syai'un gitu. Yus yusinya sifat apa dari man ya. Yusinya sifat dari man. Begitu. Oh, nah, Ustaz. Afwan, Ustaz, itu kan ada an la ya bita. Oh, an di sini ini Ustaz ya. Apa tuh namanya tuh yang eh bukan bukan ini ya, bukan eh, butuh isim anna itu Ustaz. Oh bukan, ini masuk ke fiil, bukan bukan anak. Kalau ada huruf nawasi butuh isi mubah. Kalau ini an apa nasibah ya yang mensumpah. Masuk ke fiil kalau yang ini. Tidak pakai tasdid. Oh, nah, Ustaz. Nah, baik, udah jelas yang lain. Ya, jadi ada tidur ya. Jadi ini masih membahas tentang kebiasaan sehari-hari ya, bagaimana adab-adabnya. Ini sangat bagus ya, praktis bisa kita amalkan. Di antara adab-adabnya, yang pertama bertobat sebelum tidur. Jadi sebelum tidur kita harus mengingat Allah, istighfar, tobat, dan juga berdoa ya. Nanti sebagaimana disebutkan di yang berikutnya. Karena bisa jadi barangkali dia meninggal di dalam tidurnya. Ya, bisa jadi tidak bangun lagi gitu kan. Karena memang tidur itu kan saudara kembar dari kematian. Begitu. Bahkan Allah menyebut mewafatkan ya, tawafa ya, anfusa, eh, mewafatkan. Jadi disebut wafat tidur itu. Makanya jadikan akhir tidur kita itu yang terbaik gitu ya. Makanya nanti di dalam doanya itu siapa yang eh, berdoa dengan doa itu lalu meninggal dalam tidurnya, dia meninggal dalam keadaan fitrah ya, dalam keadaan suci. Makanya kan disunahkan berwudu begitu ya. Wa minan yang kedua, Allah yabita man lahu syai'un yusibihi illa wa wasiyatu maktubatun indahu. Ya, janganlah bermalam ya atau tidur orang yang memiliki wasiat ya, suatu yang dia berwasiat dengannya. Maksudnya dia harus berwasiat gitu ya. Maka jangan dia tidur itu kecuali wasiatnya itu sudah tertulis di sisinya. Ya, karena dikhawatirkan dia belum sempat menulis wasiat. Jadi dalam Sahihain, Sahih Bukhari Muslim, min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana qala ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusifihi. Ya, tidaklah hak seorang muslim yang ia memiliki sesuatu yang harus dia wasiatkan. Ya, maksudnya wasiatnya kan saya berkenaan dengan harta ya atau juga yang lainnya. Ya bitu lailata ini dia tidur selama 2 malam kecuali wasiatnya itu tertulis di sisinya. Jadi jangan terlewat dari 2 malam itu wasiat itu. Ini segera ditulis.
Oh, yang kemudian yang berikutnya wa min adabi an yastaqbilal kiblat. Menghadap kiblat ya wa an yad'a bima rada min ad-da'wati fi dzalikal waqti. Berdoa ya dengan apa yang datang dari doa-doa pada waktu tersebut. Ya maksudnya doa yang datang dari Nabi yang diajarkan oleh Nabi SAW ya yang ma'thur wa an yanama ala taharatin wa ala janbil aimani. Tidur dalam keadaan suci ya itu kan jelas ya ada hadisnya. Tawaddo wudu akali sholat. Ya. Wudulah sebagaimana kamu wudu untuk sholat. Dan juga berbaring ke sebelah kanan. Sebelah lambung kanan ya. Jadi tuntunan-tuntunan Nabi itu sangat baik untuk dilaksanakan. Tidak hanya kita dapat pahala dari menjalankan sunnah ya. Perintah Nabi yang jelas ya kemaslahatan yang bisa kita dapatkan di akhirat. Tapi juga berdampak kepada kemaslahatan dunia. Pada kesehatan dan sebagainya. Ya, jadi kata dokter ya yang paham terhadap hadis-hadis Nabi itu mengatakan ya kalau ingin sehat ikuti saja tuntunan-tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena itu bisa dibuktikan ya sangat berefek kepada kesehatan. Wain putu pirosau ya dan juga mengibaskan apa kasurnya ya yang dikhawatirkan kan ada apa gitu debu atau apa. Dikibaskan dulu apa sebelum tidur itu. Ini memang tuntunannya sampai hal-hal seperti itu ya karena memang eh, apa namanya Islam ini menjadi satu panduan hidup yang bisa kita amalkan dan memberikan panduan hidup yang terbaik gitu. Panduan hidup yang terbaik. Semakin orang kemudian meneliti ya dari segi ilmu-ilmu duniawinya, maka mereka akan semakin menguatkan bahwa apa yang diajarkan oleh Rasul ini adalah yang terbaik. Ya, tuntunan hidup yang paling baik. Nah, kita harus bersyukur sebagai orang Muslim. Ini jelas tuntunannya ya idza awa ahadukum ila firasyi falyanfudhu bidakhilati izarihi. Dibaskan ya dengan sarung ya. Fa innahu la yadri ma hadasa ba'dahu. Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Ya, jadi kita disuruh untuk menghindarkan hal-hal yang bisa memadorotkan untuk kita. Ya, tidak dibenarkan orang itu kemudian menjerumuskan dirinya kepada kemadorotan, kepada kebinasaan. Tidak dibolehkan, ya, maka menjadi prinsip la dororo wala diroro. Faida udah ya sampai situ. Berikutnya yang kedua siapa ya yang kedua? Saya Ustadz Umar, Ustadz. Oh iya, Pak Umar, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza wado'a jambahu falyakul bismika robbi wado'tu jambi wabika arfa'ahu. Arfa'uhu. Wabika arfa'uhu. Ini bukan dari Ustaz. Rafa'a yarfa'u lainnya. Arfa'a yurfi'u kah? Iya, iya, arfa'uhu kan. Oh iya. Wabika arfa'uhu. Wabika arfa'uhu. Karena dia marfu, tidak ada yang memansubkan. Oh iya. Saya kira dari Rafa'a yarfa'u. Arfa'uhu Ustaz ya. Iya. Iya, arfa'uhu. Enggak, maksudnya kan ainnya kan domah, dia marfu. Iya. Yes. Tidak ada yang memansubkan. Wabika arfa'uhu. In amsakta nafsi faghfir laha wa in ini arsala yursil Ustaz ya. Wa in ursilta. Arsalta. Arsalta. Oh ya. Arsala yursilu. Arsala yursilu. Ya. Wa in arsaltaha fahfidha. Bima Fahfadha. Hafidha yafadhu. hafidha yahfadhu.
fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka as-solihin. Akhrajahu fi sahihaini. Wa fi sahihaini aidan min hadisi Aisyata anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallama kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kafaihi thumma nafakha fihima wa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma masaha bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbalu min jasadihi yaf'alu wa ma akbala ini wa ma aqbala min ilmadi ini. aqbala yukbilu Ustaz ya. Wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika salasa marratin. Artinya faiza wado'a jambahu, dan ketika meletakkan apabila meletakkan lambungnya, hendaklah dia berdoa bismika dengan menyebut namamu, Robbi, Robku, wadok ujambi, aku letakkan lambungku, wabika, dan dengan namamu, arfa'uhu, aku mengangkatnya. In amsakta, jika engkau menahan nafsi, jiwaku, faghfirlaha, maka ampunilah dia, jiwa. Wa in arsaltaha, dan jika engkau mengirimnya, melepaskannya, fahfadha, maka jagalah dia. Bima tahfazu, dengan apa yang engkau jaga, bihi, dengannya, ibadaka, hambamu, as-solihin, yang soleh. Akhrajahu, telah mengeluarkan hadis fi sahihaini, di dalam sahihain. Bukhari Muslim Ustaz ya. Wa fi sahihaini, dan di dalam sahihaini aidon juga min hadis Aisyah, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi, dan keluarganya, wassalama, dan keselamatan, karena adalah beliau iza awa, apabila hendak ila firosihi, ke tempat tidurnya, kulla lailatin, setiap malam, jama'a kafaihi, mengumpulkan kedua telapak tangannya, summa nafakho, kemudian meniup, fihima, di dalam kedua telapak tangannya, waqor, dan membaca fihima, di dalam dua telapak tangannya tadi, qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas, wa qul a'udzu birabbil falaq, dan surat Al-Falaq, wa qul a'udzu birabbin nas, dan surat An-Nas. Summa masaha, kemudian mengusap, bihima, dengan kedua telapak tangannya, mastato'ah, yang mampu, semampunya, yang ia mampu, ya maksudnya yang ia jangkau ya. Yang ia jangkau min jasadihi, dari jasadnya atau badannya. Yabda'u, memulai Rasulullah memulai bihima, dengan dua telapak tangan tadi, ala ro'sihi, atas kepalanya, wa wajihi, dan wajahnya, wama, dan apa, akbal, yang di depan, bagian depan, min jasad, wama akbala, yang ia hampir sama dengan tadi, sato'a.
Dan apa yang ia jangkau, apa yang ia jumpai itu akbala itu kan menemui, maksudnya menjangkau dari jasadnya. Wama akbala dan apa yang beliau jangkau min jasadihi dari badannya. Yaf'alu dzalik, beliau mengerjakan yang demikian itu salah samarrotin 3 kali. Ya, bagus. Ada yang ditanyakan dulu ya dari pembacaannya. Silahkan kalau belum jelas irobnya atau yang lainnya dari pembacaannya. Karena peserta diharapkan semua bisa memahami apa yang dibaca ya. Jadi alasan-alasannya nih kenapa dibaca begini, kenapa harus tahu alasannya. Udah yang ditanyakan udah jelas semua. Udah pada mahir ya, insya Allah. Ya, kalau tidak ada kita bahas ya, lanjutkan. Nah, jadi masih di adab yang ketiga ya. Jadi apabila meletakkan lambungnya, ya, artinya sudah berbaring ya, maka dia hendaklah berdoa. Ini sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi ya, bukan dalam Sahihain ya, tafaq alaih. Bismika Rabbi wa ta'tu janbi wa bika arfauhu ya in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bika ibadaka sholihin. Jadi dengan namamu ya ya Tuhanku aku meletakkan lambungku dan dengan namamu juga aku mengangkatnya, artinya meletakkannya berarti kan tidur ya. Mengangkatnya berarti bangun. Nah, jika engkau menahan jiwaku, maksudnya nyawaku, ya artinya kalau menahan itu ya artinya tidak mengembalikan lagi ruhnya itu jadi meninggal. Ya amsak nafsi itu berarti meninggal ya. Jadi kalau memang kemudian Allah mencabut nyawanya ya, maka ampunilah dia. Ampunilah. Wain arsal tah, jika engkau melepaskannya, jadi dilepaskan lagi, si ruhnya dikembali lagi ke jasadnya, ya, maka jagalah dia sebagaimana engkau menjaga dengannya hamba-hambamu yang soleh. Ya, terjaga dari keburukan-keburukan, ya, dari maksiat, dari perbuatan dosa, ya, ketika masih diberi kesempatan untuk hidup. Di dalam Sahihain juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, jadi karena ida awa ila firasyi. Awa itu artinya sebenarnya berlindung ya, berteduh atau ya menuju ke tempat peristirahatan ya. Itu awa itu artinya awa. Menuju ke tempat tinggal ya. Ke ke apa namanya? Ke kasurnya ya setiap malam. Nah, ini juga disunahkan mengumpulkan dua telapak tangannya ya dan meniupkannya dan sambil membaca tiga surat ini ya Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Diberi baca lalu ditiupkan ya ke dua telapak tangan itu lalu diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau oleh tangan itu. Ya, mulai dengan kepala lalu wajah lalu seluruh tubuh ya yang bisa dijangkau. Melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Ya, berikutnya yang ketiga siapa? Ana Ustaz. Ya, silakan. Anwar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah
Wa fihima min haditsil Bara'i ibni Barro Azibin. itu pakai tasdid ya, barroi. Wa fihima min haditsil Bara'i ibni Azibin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ataita madja'aka fatawaddo wudu'aka lisolatin summa ittaj it ittaja'a eh ittaja'a ala Perintah ini, kalau perintah ya perintah semua. Fi'il amr berarti. summa ittaja' ya Sat. Fi'il amrnya apa? Itoji. Oh, summa ittaji' ala syakikal aimani summa qul Allahumma aslam aslam tu nafsi ilaika wa wajahtu wajhi ilaika wa wa fau wa fau eh wa fawattu ya Sat. Wa fawattu amri ilaika Ya. wa alja'tu zohiri ilaika Zohri. wa alja'tu zohri ilaika rugbatan wa rohbatan ilaika la malja'a wa la manja minka ila ilaika amantu bi kitabika alladzi unzilat alladzi Alladzi anzalta. anzalta wa bi nabika alladzi arsalta fa innaka in mata fi lailat In In mutta. iya in mutta. fa innaka in mutta fi lailatika mat Mutta mat ala. mata Mutta ya Sat. lagi Mut. sama. Mutta ala Mutta. fitrati wa in asbahta asabtu khairan Asobta. Asabta. Asabta. wa in asbahat Asbahta. wa in Ini asbahta kan domirnya anta semua. wa in asbahta asabta khairan Hmm. wa fihi ma dan dari Sohihaini ya ini kembali ke Iya, Sohihaini iya. min hadisin Barra'i Jangan dari ditanduin kan dia mudhof min hadisi. min hadisil Barra'i dari hadis Bara ibni Azibin radhiyallahu anhu anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau berkata idza ataita madja'aka jika engkau mendatangi tempat tidurmu fatawaddo wudu'aka maka berwudulah dengan wudu lis salatin untuk salat. Jangan ditanduin itu kan ada alif lah. Lis sholati. Oh, fatawaddo wudu'aka lis salati maka berwudulah dengan wudumu untuk salat. Summa ittaji ya, ittaji. Iya. Kemudian ini artinya apa Sat? Ittaji. Berbaring lah. Oh, kemudian berbaringlah ala syakika al aimani ya. Hmm. Menghadap Di ke kanan. atas Di atas syakika itu kaki lambungmu. Oh, lambungmu yang kanan. Summa kul kemudian Atau syaki itu bisa artinya apa namanya bagian tubuh ya, bagian tubuh sebelah kanan. sisi ya, sisi sebelah kanan ya. Iya. Summa kul kemudian ucapkanlah Allahumma aslamta nafsi ilaika. Aslam tu. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku menyerahkan jiwaku kepadamu. Wa wajahtu wajahi ilaika dan aku menghadapkan wajahku kepadamu. Wa
Do Sama ya. domirnya ana juga. Wa fawadtu amri. Fawattu amri, dan aku menyerahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku meminta pertolongan ya. Alja'tu ya, Ustaz. Ya, ya. Mohon perlindungan. Dan aku memohon perlindungan dhahri ilaika. Dhahri itu Wa alja'tu dhahri. Ya, berarti aku apa? Menyerahkan ya. Ya, menyerahkan punggungku. dan aku menyerahkan punggungku kepadamu, rogbatan, dengan harapan, warohbatan, dengan ketundukan, ilaika, kepadamu, la malja'a, tidak ada tempat perlindungan ya, tempat kembali kecuali tidak ada Ya. tempat kembali. Tidak ada tempat perlindungan, wala manja dan pertolongan, tempat pertolongan. Wala manja, dan tidak ada tempat pertolongan, minka, darimu, illa ilaika, kecuali kepadamu ya. Amantu bi kitabika, aku beriman kepada kitabmu, alladzi anzalta, yang engkau turunkan, wa binabika, dan kepada nabimu, alladzi arsalta, yang engkau utus. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, in mutta, jika mematikan, Jika engkau mati, meninggal. Jika engkau mati, filailatika, di dalam malammu, mutta ala fitrati, matilah ya, Ustaz ya, matilah di Bukan atas. mati lah, kamu meninggal. Itu fi'il madi. Kamu meninggal di atas fitrah. Wa in asbahta ya, dan jika ini apa, subuh, Ustaz? Asbahta apa, Kamu menjadikan? masuk pada waktu pagi. Jika kamu masuk pada waktu pagi, asbahta khairan, engkau memperoleh kebaikan. Ya. Ustaz, itu mata apa muta, Ustaz, tadi? Muta. Itu fil madinya kan mata, Ustaz. Jadi majhul gitu, Ustaz. Dia kan apa namanya, ketika disukunkan kan bukan disukunkan. Iya betul, disukunkan karena bersambung dengan dhamir raf'in mutaharik. Ya, asalnya mata, matu, matat, matata, mutna. Itu kenapa jadi dhamma? Karena menandakan yang dibuang itu kan waw. Ya, karena kan mata itu asalnya maut, dari kata maut kan jadi huruf ilatnya itu huruf ilat asalnya kan waw. Jadi mata itu asalnya mawata. Ya kan? Jadi mata asluhu mawata. Kulibatil wawu ya alifan. Lin fitahi maqoblah. Itu ada ya ilalnya ya. Cara alasan ilatnya. Jadi dari alif dari wawu dia berubah jadi alif. Kenapa berubah jadi alif? Karena sebelumnya fatalin fitahi maqoblah. Ya, jadi asalnya itu wawu. Nah, karena asalnya wawu sehingga ketika dia disukunkan, ya, karena bersambung dengan domir, ya, domir raf'il mutaharik, ya, domir raf'il mutaharik itu yang domir mu'tob ya, anta, antum, ana, nahnu juga mutakalim, itu namanya domir raf'il mutaharik di fi'il madi, ya, maka dia menjadi dhamma mutta. Ya, mutna, muta, mutuma, mutum, muti, mutuma, mutuna, mutum, mutna.
Begitu, ya. Nah, Ustaz. Ada lagi yang lain ditanyakan dari Oh itu Ustaz, pembacaan? apa bedanya madjaun ya berarti madjaun dengan virus apa Ustaz? Kalau biros mah bendanya kasur ya, tempat tidur. Kalau manja itu kan sebetulnya tempat berbaring dari kata itoja, Oh, oh nah, Ustaz. tempat berbaring. Kalau tempat berbaring kan bisa kasur, bisa yang lainnya. Yang penting tempat yang dijadikan untuk berbaring. Jadi mengacu kepada fiilnya kan berbaring. Itoja itu kan wazannya apa itoja? Ifta'ala. Ya, ifta'ala. Cuman dia taknya berubah jadi to. Karena berdekatan ya, berdampingan dengan huruf do itu. Huruf tebal. Jadi taknya berubah jadi to. Itoja. Asalnya kan ta itu. Jadi huruf aslinya itu doja. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan pembacaannya? Wala manja, Ustaz. Kenapa? Ini asalnya dari kata apa, Ustaz? Dari kata najayanju, najatan. Artinya kan selamat. Najayanju, najatan. Manja berarti tempat keselamatan. Isim Maksudnya berarti iya, isi makan. semakan. Iya, jadi tidak ada tempat untuk mendapat keselamatan atau perlindungan darimu kecuali kepadamu. Darimu di sini bisa artinya mungkin dari ketetapanmu gitu ya. Karena kan semua yang terjadi atas ketetapan Allah ya. Atau bisa juga dari siksamu. Dari siksamu. Kecuali kepadamu. Ya, sudah saya jelaskan dulu ya. Nah, jadi ini juga masih sama ya kayak sebelumnya. Ketika kita mau tidur, idza ataita madja'aka ya, tempat berbaringmu maka berwudu seperti wudumu untuk sholat, kemudian berbaring di atas bagian tubuh sebelah kanan, kemudian berdoa ya. Nah ini doanya, menyerahkan diriku ya kepadamu, menghadapkan wajah kepadamu, menyerahkan urusanku kepadamu, menyerahkan punggungku kepadamu. Karena kan ketika tidur itu kita tidak sadar ya. Ya, sehingga kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi ketika tidur itu. Ya, dengan penuh harap dan juga rasa takut. Rogbah dan rohbah itu kan perlawanan ya. Rogbah itu artinya rasa penuh harap, rohbah rasa takut. Ini harus selalu ada ya dalam diri setiap muslim ya, atau istilah lainnya kan roja dan khauf ya. Jadi rogbah itu roja ya, rohbah itu khauf. Nah, ini harus seimbang di dalam diri setiap mukmin, harus ada penuh harapan dan juga ada rasa takut. Kalau tidak seimbang, itu bisa berefek buruk, terlalu berharap, terlalu pede akan selamat gitu ya, akhirnya tidak ada kewaspadaan. Dan juga kalau terlalu takut, tidak ada harapan, itu juga akan pesimis menjalani kehidupan. Ya, la malja wala manja minka ilaika. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Ku beriman dengan kitab yang kau turunkan dan dengan nabi yang kau utus ya sungguhnya. Nah, maka ini balasannya. Ya, kalau kemudian kamu mati pada malammu itu yang kamu membaca doa sebelum tidur itu, maka kamu meninggal dalam keadaan fitrah. Karena memang ini sudah berserah diri kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan?
dan menyatakan keimanan, mempertegas ya keimanannya. Begitu. Nah, jika kamu masuk pada waktu pagi, artinya masih hidup ya. Kalau kamu masih hidup setelah bangun itu, maka kamu menjadi orang yang baik. Ashabta khairan. Begitu. Nah, ini sederhana ya, tetapi pahalanya luar biasa ya. Jadi sebetulnya Allah sudah banyak memberi kemudahan ya, amalan-amalan yang ringan, yang sederhana, tapi Allah memberikan pahala yang besar ya. Sehingga terkadang karena dianggap sepele ya sederhana, akhirnya kita sering lupa ya, sering meninggalkannya. Dan ini juga menunjukkan bahwa dalam Islam itu hal-hal yang seharian kalau kita menjalaninya ya sesuai dengan tuntunan ya dari Rasulullah SAW itu akan bernilai ibadah. Tidur itu kan hal yang mubah ya, yang mubah itu kan secara asal ya dalam ilmu fikih ya kita pelajari kan malayu sabu itu ya ala pilih walayu aqabu ala tarki, tidak diberi pahala mengerjakannya, tidak berdosa ya meninggalkannya. Tetapi kalau kita iringi dengan menjalankan ya sunnah-sunnah Nabi, dengan berdoa, dengan kita ada niat ya, niat menjadikan tidur itu misalnya agar bisa bangun dalam kondisi ya fresh, semangat lagi untuk menjalankan ibadah ya amal soleh, maka dia akan bernilai pahala gitu ya. Berikutnya yang keempat ya. Keempat, Ahmad Adi Wijaya ada? Pak Ahmad, Pak Adi, ya, Adi Wijaya ada ya? Ada hadir. Ya, silakan. Ya, sebentar. Bismillah. Dari mana ini? Wan Aliyin. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa li Fatimata idza akhadtuma madaji'akuma au awaituma ila firashikuma fasabbihallaha salatan wa salatina wahmadahu salatan wa salatina wa kabbirahu arba'an wa salatina fahuwa khairul lakuma min khadimin wa haitsu wa hadisu Abi Hurairah fi hifdi zakati Ramadana masyhurun wa fihi anna syaitanan qala lahu idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi fa innahu la yazala alaika minallahi la yazala alaika minallahi hafidun wala yuqarribuka syaitanun fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzubun. Nah, artinya dan dari Ali radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata baginya dan bagi Fatimah, apabila kalian berdua berbaring atau kalian ahwalnya itu mengambil tempat pembaringanmu. Apabila kalian berdua mengambil tempat pembaringan kalian berdua atau kalian rebah kepada
kasur kalian berdua. Maka kalian berdua bertasbihlah kepada Allah 33 dan bertahmidlah padanya 33 dan bertakbirlah 34. Maka sesungguhnya dia lebih baik bagi kalian berdua dari seorang pembantu. Dan hadis Abi Hurairah di dalam penjagaan zakat Ramadan yang masyhur. Dan di dalamnya sesungguhnya syaitan berkata baginya, apabila engkau rebah kepada kasurmu, maka bacalah ayat kursi. Maka sesungguhnya dia tidak akan meninggalkan atasmu dari Allah seorang penjaga dan tidak mendekatimu syaitan. Maka apa namanya? Lan yazal alaika. iya salah. Senantiasa ya lan yazal alaika. Dan senantiasa atasmu dari Allah seorang penjaga dan tidak mendekatimu syaitan. Maka dia mengabarkan Rasulullah SAW yang berkata baginya, ketahuilah sesungguhnya dia sungguh berkata benar padamu, padahal dia pendusta. Ya, betul. Ada yang ditanyakan dulu dari pembacaan? Sudah mungkin. Yang lainnya barangkali? Terus domir lahu kembalinya kemana? Yang mana? Wa qala lahu wa li Fatimah, apa lahu ada Ali di sana atau Ali. siapa? Ali ya? Ada Ali. Sudah jelas ya pembacaannya, insya Allah. Ya jelas. Ya, jelas. Ya, jadi ini berikutnya masih terkait dengan adab tidur. Ya, yaitu dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah bersabda ya kepada Ali dan kepada Fatimah. Ya, Ali Fatimah ya tentu suami istri ya. Fatimah putrinya Nabi SAW. Nah, ini kalau kita lihat sabab wurud ya dari hadis ini itu kan Fatimah itu meminta kepada Nabi untuk diberikan pembantu karena Fatimah kesulitan gitu ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari ya sebagai seorang istri gitu ya, bahkan tangannya itu kan kasar ya, tangannya itu sampai kasar. Fatimah itu dia lelah lah mungkin menjalani keseharian sebagai seorang istri gitu ya, mengerjakan pekerjaan rumah. Dan Ali itu kan bukan sahabat yang kaya, Ali itu tidak kaya. Ali itu. Ya, nah kemudian ketika itu datang banyak para budak ya hasil dari tawanan perang itu ya di Masjid Nabawi itu banyak gitu ya berkumpul. Nah, Fatimah itu ingin meminta kepada Rasul satu saja gitu ya pembantu ya untuk membantuku. Tapi apa jawaban Rasul? Nah, ini jawabannya. Ya, ini jawaban Rasul. Justru Rasul tidak memberikan ya, tidak memberikan pembantu itu. Walaupun itu kan kepada putri yang sangat dicintai oleh Nabi begitu. Tapi sangat luar biasa Rasulullah SAW itu mengajarkan ya agar tidak bergantung kepada
yang lain tidak tidak memudahkan gitu ya untuk memberikan harta. Itu ini sebagai pelajaran yang sangat berharga dari Rasulullah SAW, dan ini juga menjadi motivasi ya, semangat bagi para ibu rumah tangga gitu ya. Jangan lelah dengan pekerjaannya. Karena Fatimah sendiri gitu ya, wanita yang sangat terbaik ya, putri Nabi SAW, juga menjalani kehidupan ya seperti itu. Justru Rasul memberikan solusi yang lebih baik daripada itu, yaitu kalau engkau ya, kalian berdua Ali dan Fatimah mengambil tempat berbaringmu, artinya mau tidur ya ke kasur kalian, maka bertasbihlah 33 kali, bertahmid 33, bertakbir di sini disebut 34 ya. Itu adalah lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang membantu. Begitu. Jadi memang solusi yang Rasul berikan ya inilah terbaik. Artinya ini kan merupakan zikir ya. Zikir itu akan menguatkan jiwa. Ya, karena terkadang beban hidup, permasalahan yang kita pikul itu tidak dilihat dari seberapa berat masalah yang dipikulnya sebetulnya. Tapi dilihat kemampuan jiwa kita dalam memikul itu. Ya. Karena bisa saja sebetulnya masalahnya kecil ya, tidak besar. Beban yang jalaninya tidak besar, tapi karena jiwanya lemah, tidak ada kekuatan, gitu ya, dia tidak mampu memikul. Padahal sebetulnya bebannya kecil. Nah, jadi untuk bisa memikul beban itu yang paling dibutuhkan adalah menguatkan jiwa agar bisa memikul beban itu. Nah, apa yang bisa menguatkan jiwa? Ya zikir ini. Jadi mikirnya itu belum ke solusi-solusi, ya ada bantuan dari yang lain gitu. Jadi kalau kita menghadapi masalah itu kan jangan dulu berpikir mencari bantuan dari yang lain. Ya, tapi kita menguatkan jiwa kita dulu dengan zikir, dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan menguatkan jiwa kita menghadapi beban, menghadapi permasalahan hidup. Begitu. Ini sangat luar biasa ya. Jadi tuntunan dari Rasulullah SAW itu. Ya. Nah, kemudian juga hadis Abu Hurairah ya, ketika dia menjaga zakat ya pada waktu Ramadan. Nah, ini hadis ini populer. Tidak ada setan ya, itu kan menjelma jadi manusia. Itu kan datang ke situ mencuri harta zakat. Ya. Ketika ditangkap oleh Abu Hurairah itu mau dilaporkan ke Rasul, dia minta maaf, beralasan dia sangat membutuhkan ya, kelaparan dan sebagainya. Itu tidak akan melakukannya lagi. Ya ini dilepaskan oleh Abu Hurairah. Hari berikutnya ternyata ada lagi kan sampai 3 kali itu. Nah, ketiga kali ya kemudian si setan itu mengajarkan kepada Abu Hurairah ya agar membaca ayat kursi. Ya agar bisa terlindung daripada setan. Jadi dia mengatakan fa innahu lan yazala 'alaika minal hafid wa la yuqarribuka syaitan. Lalu Abu Hurairah mengabarkan kepada Rasulullah SAW, maka Rasul memberitahu amma innahu qad shadaqaka. Ya. Nah, sungguhnya dia telah jujur kepadamu. Artinya apa yang dia katakan pada saat itu jujur, itu mengajarkan ayat kursi. Ya, padahal dia itu pendusta. Jadi tuntunan yang disampaikan oleh setan itu benar gitu, membaca ayat kursi sebelum tidur ya agar kita terlindung ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu.
Nah, ini tanggung saya selesaikan ya, adab tidur. Wa fi afradi muslimin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala. Di dalam apa namanya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim secara menyendiri berarti afrad itu ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menuju ya ke tempat tidurnya, beliau berdoa, alhamdulillahi at'amana wa sokana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiyalahu wa la mu'wiya. Ini juga salah satu doanya ya yang bisa dibaca. Memberi kami makan, memberi kami minum, mencukupkan kami, dan memberi kami tempat tinggal. Awa itu artinya tempat tinggal. Di berapa banyak orang yang tidak puas. cukup ya, tidak mendapat kecukupan dan juga tidak mendapat tempat tinggal. Jadi berapa banyak orang yang tidak punya tempat tinggal. Faidah staiqadha li tahajudi faliyadu bi doa Rasulullah SAW ya. Apabila bangun untuk tahajud maka berdoa dengan doa Rasulullah SAW. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard ya, yang terus menerus mengurus langit, bumi, dan yang ada di antara keduanya. Walakal hamdu antal haq ya. Dan bagimu ya pujian qala al haq, yang benar ya, wa wa'dukal haq wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa nabiyyuna haqqun wa muhammadun haqqun wa sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu. Ya, anabtu artinya bertobat ya, kembali ya kepadamu. Wa bika khosamtu artinya mengadu ya, mengadu kepadamu. Wa ilaika hakamtu meminta penetapan hukum, berhukum ya. Faghfirli ma qadamtu wa ma akhartu, ampunilah aku apa yang telah terdahulu dan apa yang kemudian, wa masratu wa ma alantu, yang tersembunyi dan yang terang-terangan ya. Dalam satu riwayat wa ma anta alamu bihi minni ya, antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta, dan engkau lebih tahu daripada aku. Engkau adalah yang pertama dan yang akhir. Nah, ini sama dengan yang dalam ayat ya, antal awwalu wal akhiru. Artinya awal itu artinya Allah ada, tidak didahului oleh ketiadaan gitu, adanya itu makna awal ya, atau mutaqaddim. Jadi maksudnya Allah kan Tuhan pencipta, jadi tidak diciptakan, tidak ada permulaan ya, ada tanpa didahului oleh ketiadaan. Kalau mau akhir ya, atau akhir ya, keberadaannya itu tidak diikuti dengan ketiadaan, jadi kekal ya. Istilah lainnya muqaddim itu qidam ya, jadi tidak didahului oleh ketiadaan. Akhir itu bako ya, kekal. Wal yastahid an yakuna akhiru kalami nadami dzikrullah, bersungguh-sungguh agar akhir perkataan ketika tidur itu adalah zikir kepada Allah. Alu ma yajri ala lisani inda tayaqqudi dzikrullah ta'ala, dan juga awal yang berjalan di lisannya itu ketika bangun adalah zikrullah juga. Jadi ketika mau tidur zikrullah, ketika bangun juga. Fahatani alamatan alal imani. Ini adalah dua tanda keimanan. Al-wiridul khamis ya, wirid yang kelima. Min auradil lail ya, di antara wirid malam ya dahulu bimudi nisfil awali, dengan berlalunya setengah yang pertama, ila an yamqa minal laili sudusu, sampai tersisa dari malam 1/6-nya. Wadzalika waktun syarifun, itu adalah waktu yang mulia. An Abi radhiyallahu anhu qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu sholati afdal, qala as-sholatu fi zawfil laili, sholat di tengah malam. Wa an amri bin
Abbasah radhiyallahu taala anhu anna sami Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Jadi yang paling dekat ya dengan Robnya dari hambanya itu di tengah malam yang terakhir. Wa ini sata'ta an takuna mimman yadhkuru ta'ala fitil kasah fakun. Ya maka jadilah ya jadi orang yang mengingat Allah pada waktu tersebut. Fa idza qama ila tahajjudi qara'al asyra ayatin min akhiri surati Ali Imran. Ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi ya. Membaca surat Ali Imran akhir ya 10 ayat. Kamar ruya fi sahihaini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika walidu bima sabaqa min du'ahi sallallahu alaihi wasallam ya berdoa dengan doa yang terdahulu tadi. Inda qiyamihi minal lail tsumma yastabtihu salatahu bi raka'ataini khafifatain. Jadi membuka salatnya dengan 2 rakaat. Ya untuk pembukaan ya. 5 rawa Abu Hurairah karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qama ahadukum yusalli bil lail falyabda bi rak'ataini khafifatain. Yang ringan artinya tidak panjang bacaannya ya 2 rakaat itu. Suma yusalli masna ya salat 2 rakaat wa aktsaru maruya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusalli min lail salasa asyrata raka'atan ma'al witri. 11 rakaat bersama witir wa qalluna sab'un. Dan yang paling sedikitnya adalah 7. Ya, itu kan dalam riwayat lainnya, dalam riwayat Aisyah itu menyebut 4 ya. 4. Ini ada khilaf ya di kalangan ulama apakah 4 itu dengan langsung gitu ya 4 ataukah 2. Al-wirdu sadis minal lail, wirid yang ke-6 dari malam asudusul akhir wa waktu sahar. Waktu sahur ya. Kalau ta'ala wa bil asari hum yastaghfirun. Fa idza faraga min sholatis sahari falyastaghfirillahi ta'ala wa yaqra ma tayassara minal qur'ani. Wa qad rawa Muslimun an Salamata bani Syabibi radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qira'ata rajuli akhirul laili mahduratun. Ya, jadi ini waktu yang utama juga ya, waktu sahur itu terisi dengan ya bisa dengan sholat malam ya, kalau belum bisa juga dengan beristighfar ya. Istighfar di sini bisa artinya bisa bermakna sholat juga ya, karena dalam sholat juga kan ada istighfar. Ya atau secara khusus kita beristighfar di waktu sahur itu. Ya, di sini ada hadis yang menyebutkan bahwa membaca di akhir malam itu mahdhur, disaksikan. Ya, artinya disaksikan juga oleh para malaikat. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya pembahasan tentang adab tidur. Mudah-mudahan ada manfaatnya bisa kita amalkan. Ustadz, Kalau boleh ada yang satu, ditanyakan ya silakan Bu. Ustadz, jadi kalau doa yang Bismika Allahumma itu nggak ada di sini kan? Nggak disebutkan. Oh, nggak Ada, disebutkan. ya ada di sini. Boleh. Oh, boleh ya? Iya, biasanya kan kita yang pendek aja. Yang panjang-panjang suka lupa. Oh iya Ustadz. Karena yang ingat itu Ustadz. Itu juga sahih hadisnya. Oh, alhamdulillah. Ya, siap Ustadz. Syukran. Ya, tapi kalau untuk penghayatan yang lebih ya yang tadi itu. Ya, lebih dalam artinya ya Ustadz ya? Iya, lebih dalam juga. Iya. Insyaallah. Artinya kan dengan doa-doa itu kan kita semakin sadar gitu ya, semakin menghayati gitu ya akan kekuasaan Allah, kebersamaannya. Iya. Makanya doa itu ya sambil dipahami artinya, bukan hanya dibaca lafaznya saja. Nah, Makanya pentingnya belajar bahasa Arab itu kan itu. jadi harus bisa ini mah. Masya Allah. Baik, cukup ya kalau tidak ada lagi. Pertanyaan satu Ustaz. Oh, boleh. Perbedaan ama dan amma itu? Ya.
kata ama dan amma bedanya? Yang mana? Yang tadi di hadis yang pertama, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzubun. Itu amma atau ama? Di hadis an Ali tadi yang di bawahnya. Halaman. Yang Ama, iya. ama innahu halaman 48. Ama atau amma? Ama ya kayaknya nggak pakai Amma ya, tasdid. bukan ama ya. Oh ya. Dia Iya, untuk ya, terima kasih. biasanya untuk ibtida aja dia permulaan. Jadi nggak pakai tasdid ya Ustadz? Enggak. Bukan amma ya, amma. Bedanya maksud saya ama dan amma. Penggunaan. Oh, alam mana belum meneliti secara ini. Nanti bisa dicek dulu. Iya. Jazakallah. Ustadz, wa-nya di situ apa Ustadz? Wa kazbun tuh wa-nya atau apa Ustadz? Kalau Yang diartikan padahal. kadzubun. Wah. Oh, dia berarti ini apa hal waw haliyah. Waw haliyah. Karena kan dia halnya itu berupa jumlah ismiyah ya. Nah, jumlah ismiyah itu harus pakai waw haliyah. Gitu. Jadi dia itu jujur kepadamu dalam keadaan dia itu pendusta. Gitu. Fungsinya ama di situ apa Ustadz? Jadinya untuk apa? Untuk Apa ini istilahnya? Kaitannya untuk tidak wa ya, ya. untuk hanya permulaan saja dia tambahan saja, nggak ada ini. Kalau yang amma pakai tasdid itu dia syarat. Syarat, iya. Kalau yang pakai tasdid itu harus ada fi'il syaratnya, jawab syaratnya. Kalau ini kan nggak ada jawab syarat. Iya. Jadi di sini nggak pakai tasdid. Tadi perbedaannya itu ya, antara amma dan amma. Nah, Ustadz. Jadi halnya jumlah ya Ustadz? Iya, jumlah ismiyah. Harus pakai wa kalau jumlah ismiyah itu. Misalnya la ta'kul wa anta qaimun. Iya betul. Ada wanya. Waw haliyah itu disebutnya. Baik, ada lagi? Ya. Cukup Ustaz. Cukup ya, Alhamdulillah. insyaallah. Syukran ala ihtimamikum. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz.